Asal-usul Kerajaan Tangko, Nusa Tenggara Barat. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Sumbawa terdapat sebuah kerajaan. Suatu malam, Datuk Pandai, sang putra mahkota, bermimpi bahwa dia menikah dengan seorang perempuan bernama Sari Bulan. Keesokan harinya, Datuk Pandai segera menghadap ayahnya. Ayahanda, semalam Ananda bermimpi menikah dengan seorang gadis bernama Sari Bulan. Karena itu, mohon ayahanda mengizinkan Ananda untuk pergi mencari keberadaan gadis tersebut. Baiklah, ayah mengizinkan. Namun, sebagai putra mahkota, kamu harus bisa menjaga diri. Dan pastikan, Sari Bulan adalah perempuan yang kelak memang pantas menjadi permaisuri. Setelah melakukan persiapan yang cukup, Datuk Pandai segera berlayar melakukan perjalanan mencari Sari Bulan. Datuk Pandai menjelajah dari satu pulau ke pulau lainnya. Namun hingga hampir 2 tahun, dia belum juga menemukan keberadaan Sari Bulan. Hingga suatu hari, persediaan makanan dan air sudah menipis. Pangeran, persediaan makanan dan air di kapal sudah sangat menipis. Kita sebaiknya berlabuh ke pulau terdekat untuk menambah persediaan. Baiklah, segera merapat begitu ada pulau yang terlihat. Mereka pun menemukan sebuah pulau kecil. Mereka segera turun dari kapal untuk mencari persediaan makanan dan air. Ketika sampai di sebuah sungai kecil, Datuk Pandai terkejut melihat seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis tersebut sama persis seperti yang dilihat dalam mimpinya. Datuk Pandai segera mendekati gadis tersebut. Adinda, maafkan jika aku mengejutkan. Kalau boleh tahu, apakah namamu Sari Bulan? Iya, benar. Siapakah tuan ini? Dari mana tuan tahu nama saya? Di mana rumahmu? Tolong antarkan aku untuk bertemu ayahmu. Sari Bulan yang masih kebingungan segera mengantar Datuk Pandai menemui ayahnya. Maafkan atas kedatangan saya yang tiba-tiba ini, Paman. Perkenalkan, nama saya Datuk Pandai. Datuk Pandai segera menceritakan mimpinya dan perjalanannya yang jauh untuk menemukan Sari Bulan. Mungkin ini yang disebut bahwa jodoh terikat dengan takdir. Tentu saja, saya mengizinkan Sari Bulan menikah dengan pangeran. Hanya saja, putri saya bukan dari kalangan bangsawan. Apakah pangeran bisa memperlakukan putri saya dengan baik? Pamanda, pernikahan tidak melihat bangsawan atau rakyat jelata. Semua manusia sama di sisi Tuhan. Sari Bulan akan menjadi permaisuri kerajaan setelah menikah dengan saya. Ayah Sari Bulan sangat bahagia mendengar jawaban Datuk Pandai. Dia pun segera merestui pernikahan putrinya dengan Datuk Pandai. Datuk Pandai dan Sari Bulan pun segera menikah. Pesta pernikahan digelar secara besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Ketika Sari Bulan sudah hamil 7 bulan, Datuk Pandai meminta izin kepada ayah mertuanya untuk kembali ke istana bersama Sari Bulan. Ayahanda, tidak lama lagi Ananda akan dinobatkan sebagai raja. Untuk itu, Ananda meminta izin untuk kembali ke istana bersama Sari Bulan. Baiklah, Ananda Datuk Pandai. Tolong jagalah baik-baik Sari Bulan yang sedang hamil tua. Dan pesanku, selama dalam perjalanan, janganlah singgah di Pulau Dewa. Di sana banyak setan yang bisa mencelakaimu. Sari Bulan dan Datuk Pandai segera berlayar kembali menuju istana. Dalam perjalanan, tiba-tiba Sari Bulan ingin makan daging rusa. Kakanda, tiba-tiba aku ingin makan daging rusa. Bisakah Kakanda mencarikan daging rusa? Datuk Pandai pun segera menuju pulau terdekat dan membawa para pengawalnya berburu rusa. Sedangkan Sari Bulan ditinggal sendirian di dalam kapal. Datuk Pandai tidak menyadari bahwa pulau tersebut adalah Pulau Dewa. Meninggalkan Sari Bulan sendirian di kapal adalah kekeliruan besar yang telah diperbuatnya. Sesosok iblis yang bernama Kunti mendatangi kapal dan melemparkan Sari Bulan ke dalam laut. Kunti mengetahui bahwa Datuk Pandai putra mahkota. Dia berharap bisa menjadi permaisuri. Setelah melemparkan Sari Bulan ke laut,
Kunti segera memakai baju dan perhiasan milik Sari Bulan. Datuk Pandai yang kembali ke kapal terkejut melihat keadaan kapal yang porak-poranda. Dia juga semakin terkejut ketika melihat sosok perempuan berwajah buruk tetapi memakai pakaian milik Sari Bulan. Datuk Pandai pun sadar dia telah datang ke Pulau Dewa. Dia mengira bahwa Sari Bulan telah dikutuk menjadi perempuan berwajah buruk dan kehilangan bayinya. Setibanya kembali ke istana, Datuk Pandai segera dinobatkan sebagai raja. Sedangkan Kunti yang dikira Sari Bulan pun menjadi permaisuri. Namun, sikap Kunti sangat gila hormat dan sombong. Datuk Pandai hanya mengira sifat tersebut akibat kutukan dari Pulau Dewa. Sedangkan Sari Bulan, bagaimanakah nasibnya? Sementara itu, Sari Bulan ternyata tidak tenggelam ketika dilemparkan ke laut oleh Kunti. Seekor kepiting raksasa menolong Sari Bulan dan mengantarkannya ke pulau tempat di mana kerajaan Datuk Pandai berada. Nah, aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini. Terima kasih, kepiting. Sungguh, aku berhutang jasa kepadamu. Aku tidak tahu cara membalasnya. Sudahlah, Sari Bulan, tidak perlu berterima kasih. Sebagai sesama makhluk Tuhan, kita harus tolong-menolong. Sari Bulan segera berjalan memasuki pulau tersebut. Dia memasuki hutan dan terus berjalan selama beberapa bulan. Ketika dalam perjalanan di hutan itu, Sari Bulan pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu pun diberi nama Aipat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sari Bulan berladang di tengah hutan tersebut. Dia juga membuat gubuk sederhana sebagai tempat berteduh. Sari Bulan tinggal di hutan itu hingga Aipat sudah tumbuh sebagai anak yang lucu. Suatu hari, sepasang suami istri yang sudah tua pergi jauh ke dalam hutan untuk mencari madu. Mereka pun bertemu dengan Sari Bulan dan Aipat. Siapakah engkau? Kenapa engkau berada di sini? Sari Bulan hanya menjawab bahwa dia terdampar dari laut dan sudah lama tinggal di hutan itu. Sari Bulan tidak mengatakan bahwa sebenarnya dia istri dari Datuk Pandai. Dia khawatir Kunti akan mencelakakan Aipat yang masih kecil. Tangko dan istrinya membawa Sari Bulan beserta Aipat ke rumahnya. Mereka yang tidak memiliki anak menganggap Sari Bulan sebagai anaknya dan Aipat sebagai cucunya. Sari Bulan yang merasa berhutang budi kepada Tangko dan istrinya pun bekerja giat membantu pekerjaan rumah. Tidak terasa, sudah bertahun-tahun lamanya, Sari Bulan dan Aipat menjadi bagian dari keluarga Tangko. Aipat pun sudah tumbuh menjadi remaja yang sehat dan kuat. Aipat sangat menggemari berburu di hutan dengan naik kuda. Hampir setiap hari Aipat pergi berburu ke hutan dengan kuda kesayangannya. Suatu hari, Datuk Pandai mengadakan lomba pacuan kuda. Siapa saja diperbolehkan ikut. Hadiah bagi pemenangnya tidak tanggung-tanggung, yaitu mahkota kerajaan. Bagi peserta yang bisa menang, termasuk mengalahkan Datuk Pandai, akan diangkat menjadi raja. Aipat yang mendengar perlombaan tersebut pun tidak ketinggalan ikut serta. Sebelum berangkat, Aipat memohon restu kepada ibunya. Kalau kita memenangkan lomba ini, maka aku akan menjadi raja. Dan setiap hari akan ada rumput segar kualitas terbaik untukmu. Aipat yang setiap hari berburu dengan kudanya pun dengan mudah mengalahkan para peserta lomba. Kuda Aipat berlari paling kencang dan meninggalkan lawan-lawannya jauh di belakang. Setelah berhasil mengalahkan para peserta lomba, Aipat pun harus melawan Datuk Pandai. Anak muda, jika kamu bisa mengalahkan, maka besok aku nobatkan kamu sebagai penggantiku. Tidak seperti peserta lainnya, ternyata kuda Datuk Pandai sangat kencang berlari. Aipat terus memacu kudanya dengan sangat kencang. Dengan susah payah, kuda Aipat pun berhasil menyalip kuda milik Datuk Pandai menjelang garis finish. Anak muda, siapa namamu?
Nama hamba Aipat yang mulia. Besok pagi datanglah ke istana. Mahkota kerajaan akan menjadi milikmu. Keesokan harinya, Aipat datang ke istana bersama ibunya. Datuk Pandai sangat terkejut melihat Sari Bulan. Sari Bulan, kaukah itu? Jadi, siapa sebenarnya permaisuriku selama ini? Dan Aipat, apakah dia anakku? Sari Bulan menceritakan semua peristiwa yang dialaminya dari diserang oleh Kunti, diselamatkan oleh kerang raksasa, dan ditolong oleh Tangko dan istrinya. Datuk Pandai merasa sangat marah kepada Kunti. Dia memerintahkan para pengawalnya menangkap Kunti dan memasukkannya ke penjara. Datuk Pandai sangat bahagia bahwa tahta kerajaan dilanjutkan oleh anaknya sendiri. Dia dan Sari Bulan pun akhirnya kembali hidup bersama. Datuk Pandai juga tidak melupakan jasa Tangko dan istrinya. Sebagai ucapan terima kasih, Datuk Pandai mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Tangko.